Ya, IKN dan menjelang persiapan Indonesia Emas tahun 2045, kita masih membahas bersama dengan Pak Ilham Habibie, DRI MBA, Ketua Dewan Penasehat Forum Dialog Nusantara. Nah, Pak, tadi sempat terjeda dulu ya, dan juga ini banyak sekali yang bertanya, lalu bagaimana nasib Jakarta ketika ibu kota negara berpindah ke Kalimantan Timur? Meskipun tadi sudah ada clue-cluenya ya dari Bapak di segmen pertama. Silakan, Pak. Iya, saya kira kalau kita bicara mengenai nasib Jakarta, kita lihat misalnya ya, sebagai contoh lainnya, dulu di awal sekali, Yogyakarta itu merupakan ibu kotanya Indonesia. Jadi di awal sekali. Yogyakarta mempunyai satu karakter sebelum itu, dan karakter itu setelah ibu kotanya memang tidak lagi di situ, masih tetap ada. Kalau Jakarta memang sebelum adanya ibu kota di sini sudah ada, dikenal sebagai kota yang dagang, kota bisnis, kemudian menjadi kota industri, dan ditambah dengan kota kekuasaan dari segi pemerintah pusat. Nah, kalau ke depannya, saya pikir karakter yang terkait dengan bisnis, dagang, dan industri itu tetap saja, dia nggak akan berubah. Tapi memang dari segi pusat, kekuasaan pemerintah pusat itu yang akan pindah ke IKN. Nah, kalau seandainya, ini sekarang ada beberapa hal yang saya tidak bisa jawab. Seandainya DKI tetap menjadi provinsi, gitu ya, seperti provinsi istimewa, gitu kayak DIY, jadi tetap DKI, kan tetap ada gubernur, gitu ya. Jadi masih ada orang yang berkuasa di sini dari segi pemerintah daerah, gitu ya. Pemerintah daerah itu ya adalah gubernur DKI dengan wakil gubernurnya, terus ada 5 wali kota dan satu dan itu masih tetap ada, dan mereka itu akan mengelola satu kota yang sangat kuat, sangat sangat kaya, sangat sejahtera, sangat kompleks, karena tetap jutaan orang yang tinggal di sini itu mereka tidak akan semuanya pindah, kan tetap ada di sini. Yang tidak di sini adalah ya memang pusat pemerintahan yang tadi saya gamakan, dan itu memang apakah itu akan mengurangi sesuatu di sini? Saya kira iya, mungkin ada. Tapi apakah banyak? Saya kira tidak. Ya. Jadi kehidupan di Jakarta ya tetap seperti semula. Orang-orang kayak saya misalnya, saya tinggal di sini karena saya di sini ada perusahaan, ada banyak instansi yang memang yang memang berkedudukan di sini. Kalau perusahaan saya kira tidak akan pindah. Kalau instansi ya memang kalau dia ada kaitannya dengan, harus dekat dengan pemerintah pusat, ya maka dia mungkin harus paling tidak membuka cabang di IKN. Ya. Apakah karena semua orang yang sudah di sini, jadi sebagian daripada organisasi mungkin dia tidak semuanya akan pindah, tapi mungkin sebagian. Jadi membuat semacam cabang di IKN. Nah, ini saya kira bisa menjadi struktur di masa mendatang, tapi tergantung juga dengan bagaimana kita melihat Jakarta di masa mendatang. Apa dia tetap provinsi seperti DKI, atau dia menjadi bagian daripada ya entah Banten atau Jawa Barat. Itu yang saya tidak bisa bayangkan ya. Saya kira itu secara teoritis bisa saja, tapi secara realistis mungkin tidak gitu ya. Jadi saya kira DKI tetap DKI, dan oleh karena itu karakternya memang akan berubah, tapi tidak secara drastis untuk orang yang tinggal di sini gitu ya. Saya kira itu. Oke, baik Pak Ilham. Apa kemudian yang menjadi catatan-catatan penting bagi Indonesia ketika ingin memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi satu hal yang sukses? Karena kalau mungkin kita bandingkan dengan negara lain, ada juga yang sukses, ada juga yang tidak ya Pak ketika pemindahan IKN. Nah, kalau sukses, definisi sukses Mbak itu apa maksudnya suksesnya? Berhasil menjadi pusat pemerintahan. Kemudian juga tadi ada satu hal yang tidak lagi Jawa sentris. Ya, oke. Jadi kalau dari segi pusat pemerintahan, saya kira itu ya kalau kita memang sudah memutuskan itu akan pindah, ya otomatis akan ya kalau dari segi legislasi, pemerintah eksekutifnya, kemudian juga dari segi yudikatifnya, itu semuanya akan pindah. Jadi ya memang manifestasi daripada pemerintah pusat dengan kekuasaannya itu memang akan pindah. Ya. Jadi sukses atau tidak sukses, saya kira yang kita belum tahu ya. Kalau misalnya
yang pindah itu menterinya misalnya, dengan beberapa pejabatnya. Apakah berarti bahwa puluhan ribuan daripada pegawai negeri gitu ya? Saya tidak tahu apakah demikian atau mereka sebagian tetap di sini. Nanti kalau dia memang harus rapat, dia akan terbang ke situ. Atau dia juga, kalau kita lihat saat ini kan rapat bisa banyak dilakukan lewat virtual, jadi tidak harus di secara fisik. Nah, itu masih menjadi pertanyaan ya. Tapi yang penting adalah bahwasannya saya kira keinginannya adalah dengan memindahkan pusat pemerintahan pemerintah pusat itu ke IKN menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Ya. Karena dengan adanya tumpang tindih di antara dunia ekonomi dan industri dengan dunia pemerintah pusat, juga ada pemerintah daerah di sini, menjadi kompleks dari segi ya lalu lintas, juga cost-nya menjadi mahal semuanya, waktu yang diperlukan untuk membuat sesuatu menjadi pelan karena itu. Jadi itu adalah saya kira satu hambatan yang diinginkan diubah dengan memindahkan ibu kotanya. Kita juga harus ingat kalau kita memindahkan ibu kota, kita sebetulnya mulai dengan nol. Jadi kita bisa merancang bangun itu dengan seefisien dan seefektif mungkin. Ya, jadi itu memang juga satu benefit, satu manfaat yang datang secara tidak langsung atau langsung sebetulnya, karena kita buat sesuatu yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga kita lihat yang paling efektif untuk menjalankan pemerintahan. Jadi misalnya jarak di antara kementerian dengan parlemen, dengan istana presiden, semuanya itu dekat-dekat, gitu ya. Karena memang didesain dari awal. Nah, itu terjadi di beberapa kota lainnya di dunia, misalnya Brasilia juga seperti itu. Washington itu memang sebetulnya juga seperti itu, karena dia juga dimulai dari nol, Washington DC itu ya. Canberra di Australia juga seperti itu, banyak. Atau Putrajaya di Malaysia juga seperti itu. Jadi, keefisienan dalam hal pelaksanaan atau eksekusi pemerintahan itu juga penting, dan itu hal-hal yang kita tidak boleh sepelekan, seperti jarak di antara kementerian atau di antara kantor pemerintahan, dan juga hal lain yang terjadi atau dibuat satu lingkungan yang sebetulnya lebih asri. Jadi orang bisa mungkin kalau kotanya bukan kota seperti Jakarta 10 juta orang lebih, kalau siang hari kan lebih dari itu. Kalau di IKN saya bayangkan itu satu kota yang di bawah 1 juta orang, jadi hidupnya di situ lebih tenang, membuat orang yang bekerja di pemerintah pusat itu lebih lebih berimbang, buat keputusannya lebih baik barangkali. Jadi itu membuat suasana yang berbeda, jadi lebih fokus menurut saya. Jadi itu juga satu argumen yang saya bisa mengerti ya. Nah, itu mungkin kesuksesan kalau itu benar-benar bisa kita capai, membuat pemerintahan kita lebih cepat. Misalnya pengambilan keputusan itu menjadi lebih dicapai dalam waktu yang lebih singkat, dan juga lebih efektif. Jadi tidak karena kerjasamanya menjadi lebih baik. Itu saya kira adalah satu hal gimana kita memastikan sukses itu. Jadi dengan adanya perpindahan ibu kota itu juga sekaligus efektivitas dari pemerintah ditingkatkan. Nah, seperti saya tadi katakan, belum tentu menurut saya semua orang yang bekerja dengan atau di pemerintah pusat itu harus pindah, karena sekarang kita sudah kenal WFH, work from home, atau juga kalaupun ada dua kantor di dua tempat yang berbeda, tapi kalau kita bisa menyalakan dengan video, saya kira itu juga sangat efektif, kadang lebih baik seperti itu. Jadi itu menjadi satu faktor yang baru. Jadi selain daripada jarak yang fisik yang bisa dioptimalkan, infrastruktur dari segi virtual atau hal terkait dengan konektivitas internet itu juga bisa dioptimalkan dari awal, sehingga konektivitas di ibu kota baru itu juga bisa kita optimalkan, justru menjadi satu showcase, satu hal yang bisa menjadi contoh untuk semua kota lain di Indonesia atau bahkan dunia, bagaimana kita bisa membuat satu kota yang memang boleh dikatakan benar-benar smart city dari segi aktivitas yang akan membantu pemerintah pusat untuk menjalankan tugasnya. Nah, itu mungkin sudah sekaligus beralih ke kualitas hidup dan juga Indonesia emas ya. Jadi di awal kan tanya, karena ini terkait, maaf saya mungkin tarik ke awal dulu ini pertanyaannya, karena ini terkait dengan bagaimana kita bisa mendefinisikan sukses dari segi IKN ini. Jadi IKN ini kalau kita lihat dari segi
aspek-aspek lain yang harus kita perhatikan, yang kita mengharapkan pada satu kota manapun sebetulnya, tapi apalagi ibu kota di masa mendatang mestinya adanya peningkatan kualitas hidup juga dari segi sustainability, dari segi iklim, dari segi ramah lingkungan, dari segi bagaimana kita menggunakan hal-hal yang kita konsumsi dalam hidup, dalam arti kata bagaimana kita kelola sampah atau prinsip ekonomi sirkular, di mana hal yang kita tentunya kita rancang bangun dari awal sedemikian rupa sehingga yang jadi menjadi sisanya itu bisa kita olah, bisa dengan sengaja kita olah kembali. Juga dari segi energi terbarukan juga dia memberikan mungkin kebanyakan dari energi di kota itu juga memang sekaligus juga dari sektor energi baru dan terbarukan. Saya kira itu semua, Mbak bisa lihat bahwa saya di sini ada banyak sekali hal yang bisa kita contohkan menjadi sesuatu yang jauh lebih kelihatan dan menjadi dasar dan menjadi fundament daripada ibu kota negara yang di masa mendatang ini. Jadi benar-benar menjadi kota di masa mendatang, menjadi contoh untuk apa? Untuk Indonesia emas. Jadi kalau kita buat ibu kota seperti itu, saya kira itu bisa menjadi contoh buat semua kota lain di Indonesia. Oh, seperti ini kita harus membuat kotanya sehingga menjadi lebih ramah lingkungan. Seperti ini kualitas hidup harus kita bayangkan di masa sehingga orang kita di Indonesia menjadi orang yang punya perimbangan dengan alamnya, dengan sesamanya, dengan dia punya lifestyle yang tidak eksesif dari segi konsumsi karena dia dengan sadar menjalankan hidupnya dengan jadi apa yang kita gunakan kita akan olah kembali dengan sangat hati-hati, dengan sangat sadar dan sebagainya. Ini sebetulnya adalah satu transformasi. Jadi ada karakter transformatif dari segi ibu kota negara ini kalau kita rancang itu dengan baik. Jadi itu jadi semacam semacam pusat inovasi, semacam pusat inovasi yang akan mengajak kita semua di Indonesia untuk membayangkan dan mulai mengimplementasikan bagaimana kita mau hidup di Indonesia di masa mendatang. Ya memang kalau kita lihat Indonesia emas itu kan angka yang saya sering lihat itu kita mau capai paling lambat itu di tahun 2045. Siapa tahu lebih cepat. Itu tidak lama dari sekarang ya, itu cuma tinggal 23 tahun. Jadi itu satu generasi. Jadi satu generasi dalam waktu sedegenerasi sudah harus kita tahu Indonesia emas itu seperti apa. Jadi Indonesia emas itu adalah bukan saja Indonesia yang berpendapatan lebih tinggi kalau kita ukur dari segi per kapita, tapi yang signifikan adalah bagaimana kita menjalankan hidupnya. Itu harus lebih berimbang, kualitas hidup jadi lebih terdidik, lebih sehat, lebih ramah lingkungan, lebih sustainable, lebih lebih produktif, mengurangi konsumsi dan sebagainya, itu semua ya. Jadi itu Indonesia emas bukan saja ekonomi, tapi itu juga adalah peningkatan kualitas hidup sebaik mungkin. Itu Indonesia emas. Oke, baik. Artinya IKN ini sangat mendukung untuk kemudian mempersiapkan Indonesia emas tahun 2045. Ini paling cepat atau paling lambat Pak 2045? Nah itu, mohon maaf, ini saya bukan ekonomis, jadi itu tergantung bagaimana kita menghitung itu. Jadi saya baca di menyebut 2045, saya kira itu karena 100 tahun Indonesia gitu ya, jadi lebih didorong oleh itu. Jadi jadi kalau kita membayangkan 100 tahun Indonesia, ya banyak orang menginginkan kita sudah emas di situ. Apakah itu terjadi atau tidak? Bisa lebih cepat, bisa lebih lama, ya saya tidak tahu. Tapi yang jelas, saya kira angka 2045 itu lebih didorong oleh, karena itu adalah ulang tahun kita yang ke-100. Tapi sekali lagi, tadi Pak bilang itu mendukung. Saya kira IKN itu bukan mendukung, tapi dia lebih mengajak gitu, mengajak, dan dia mempunyai karakter seperti transformasi, kayak katalisator gitu ya. Jadi dia itu menjadi katalisator untuk memberi kesempatan juga untuk orang-orang kita, bangsa kita untuk berinovasi di dalam menonjolkan inovasinya dalam bentuk bagian daripada IKN itu. Jadi inovasi bagaimana dengan semua hal yang tadi saya sebutkan itu bisa menjadi showcase, jadi bisa kita tunjukkan di Indonesia, di IKN yang di Kalimantan Timur itu.
kurang lebih begitu. Oke, sesuai dengan konsepnya yang sudah dirancang oleh pemerintah, Smart City, kemudian juga tadi ramah lingkungan dan lain sebagainya. Green City juga ya. Jadi bukan Smart City aja, Smart City itu lebih dari konektivitas, tapi juga Green City atau juga high quality of life city gitu Bang. Ya. Oke, baik Pak Ilham, kita harus jeda kembali. Nanti usai jeda kita akan coba melihat beberapa pertanyaan yang sudah mampir di kanal YouTube Sultan TV. Nanti kita akan bacakan dan juga coba dijawab oleh Pak Ilham. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.